Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada mata kuliah ilmu pengetahuan alam di kelas rendah, kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang praktik laboratorium di SD atau MI yang beranggotakan Adis Tisartika, Agung Mulyawan, Ani Nasirotul Ummah, Anissa Saharah Azahra, Fakhraini Hafsah Humairoh, dan Dini Ardianti. Kali ini kita akan menjelaskan tentang pengertian laboratorium, fungsi laboratorium, jenis, standar laboratorium yang baik, pengadministrasian alat dan bahan laboratorium, kemudian keselamatan kerja dan keamanan laboratorium. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anina Siratul Umah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian laboratorium. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, atau pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Menurut MH, laboratorium adalah sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi atau bidang lainnya. Nah, di sini ada perbedaan antara laboratorium dengan laboratorium IPA atau sains. Laboratorium adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan percobaan, uji coba atau eksperimen, pembuktian atas konsep-konsep teori, azas hukum, dan suatu aturan, kaidah atau metode. Laboratorium IPA atau sains adalah tempat untuk melakukan kegiatan percobaan, uji coba atau eksperimen, pembuktian atas azas teori, hukum, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Setelah mengetahui pengertian laboratorium, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi laboratorium. Di layar terlihat sebuah gambar. Dari gambar tersebut, kita bisa mengetahui fungsi-fungsi dari laboratorium, yaitu sebagai sumber belajar. Di laboratorium terdapat bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk membantu guru maupun siswa dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, laboratorium sebagai tempat proses pembelajaran metode praktikum. Di dalam laboratorium terdapat dua metode pembelajaran, yakni metode percobaan dan metode pengamatan. Seperti yang terlihat pada gambar, terlihat seorang guru yang sedang membimbing peserta didik melakukan praktikum menggunakan alat yang sudah disediakan di laboratorium. Kemudian laboratorium sebagai prasarana pendidikan. Laboratorium terdiri dari ruang yang dilengkapi dengan berbagai perlengkapan, khususnya yaitu yang digunakan untuk melakukan percobaan. Kemudian, laboratorium sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual, yaitu dengan cara melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan juga pengkajian gejala-gejala alam. Ada juga laboratorium sebagai tempat untuk mengembangkan keterampilan motorik siswa. Dengan adanya laboratorium, maka keterampilan siswa dalam mempergunakan alat-alat yang tersedia akan bertambah sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kebenaran. Kemudian laboratorium juga bisa untuk memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. Dan yang terakhir, laboratorium bisa membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh. Baik teman-teman, setelah kalian mendengarkan apa pengertian laboratorium, lalu fungsi laboratorium, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis laboratorium. Nah, jenis laboratorium dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya, antara lain sebagai berikut.
Ada laboratorium riset, lalu laboratorium analisis, laboratorium uji, dan terakhir laboratorium pengajaran. Yang pertama, laboratorium riset. Apa itu laboratorium riset? Laboratorium yang digunakan untuk melakukan riset-riset ilmiah dalam bidang tertentu. Dalam bidang ilmu tertentu. Nah, contohnya Laboratorium Naval Medical Research Unit 2, NAMRUTU, milik Angkatan Laut Amerika Serikat di Jakarta. Lalu ada Laboratorium Lab Fisika Teoretik Energi Tinggi di ITB. Nah, selanjutnya ada laboratorium analisis. Laboratorium analisis yaitu laboratorium tempat menganalisis kandungan bahan atau sampel tertentu. Nah, laboratorium kategori ini banyak bergerak dalam bidang kesehatan dan lingkungan. Contohnya, Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, ya, dan yang lainnya. Lalu ada laboratorium uji. Apa itu laboratorium uji? Laboratorium uji yaitu laboratorium tempat menguji kualitas atau kekuatan produk atau barang tertentu. Dan seperti ini contohnya yaitu laboratorium beton pada beberapa fakultas teknik sipil di perguruan tinggi. Lalu ada laboratorium aerodinamis, yaitu terowongan angin industri pesawat terbang. Lalu ada laboratorium uji mutu kopi milik Nestle. Lalu ada laboratorium pengajaran. Nah, apa ini laboratorium pengajaran? Laboratorium pengajaran itu tempat berlangsungnya pembelajaran secara praktik dalam ilmu tertentu, dalam bidang ilmu tertentu. Laboratorium di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah yang dimulai dari SD hingga SMA, lalu ada politeknik, akademi, institut, atau universitas. Nah, laboratorium pengajaran biasanya diklasifikasikan menurut bidang ilmu tertentu. Ada laboratorium IPA di SD atau MI, juga di SMP atau MTS. Lalu laboratorium fisika, kimia, biologi biasanya ada di SMA atau MA. Yang terakhir ada laboratorium botani, zoologi, genetika, ekologi. Nah, biasanya ada di jurusan biologi FMIPA Universitas. Sekian penjelasan jenis laboratorium. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai standar laboratorium yang baik. Nah, pada dasarnya, laboratorium harus memiliki luas ruang praktik yang memenuhi persyaratan, yakni satu orang peserta didik harus memerlukan ruang kerja minimal 2,5 meter persegi. Dan bentuk laboratoriumnya sebaiknya berbentuk bujur sangkar. Nah, bujur sangkar ini ialah nama lain dari persegi. Karena bentuk ini memungkinkan jarak antara dosen dengan peserta didik ini bisa lebih leluasa atau dekat. Sehingga dengan begitu memudahkan dosen untuk memberikan instruksi. Dan luas ruang harus banding dengan banyaknya peserta didik dan jenis pendidikan. Lalu luas ruang penyimpanan alat dan bahan disesuaikan dengan jenis atau alat yang ada di tiap jenis pendidikan. Serta bangunan laboratorium ini harus memenuhi persyaratan seperti halnya tersedia air mengalir atau kran, lalu alat keselamatan kerja di laboratorium, contohnya seperti APD atau P3K dan sarana prasarana instalasi pengolahan limbah. Nah, selanjutnya pada bangunan laboratorium ini tentunya harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah atau aman bagi para pekerjanya tentunya. Seperti halnya bentuk atau desain laboratorium harus memperhatikan aspek keselamatan serta keamanan keadaan ruang lingkup. Nah, peserta didik ini pun harus mampu mengamati demonstrasi atau simulasi dari jarak maksimal 2 meter. Dengan begitu memudahkan peserta didik untuk paham. Nah, di dalam laboratorium pun lantai laboratorium tidak boleh licin
dan harus mudah dibersihkan karena hal itu bisa menjadi kendala yang ada di dalam laboratorium. Dan alat-alat atau benda yang dipasangkan di dinding tidak boleh menonjol seperti ke bagian ruangan tempat peserta didik berjalan. Itu pun akan menjadi masalah. Nah, lalu di laboratorium harus tersedia buku referensi untuk menunjang praktik. Itu berjalan sesuai dengan aturannya masing-masing. Dan kelengkapan sarana dan prasarana harus memiliki ruang pengolahan laboratorium, lalu ruang praktek peserta didik, ruang kerja, dan ruang persiapan dosen. Dan juga ruang atau tempat penyiapan alat dan ruang tempat penyiapan bahan. Lalu tersedianya kebutuhan listrik, serta stop kontak untuk memudahkannya, dan adanya SOP atau standar operasional prosedur untuk mengaturnya laboratorium. Untuk materi selanjutnya yaitu pengadministrasian alat dan bahan laboratorium yang akan disampaikan oleh saya. Yang pertama yaitu ada tujuan. Tujuan pengadministrasian alat-alat dan bahan-bahan lab ini adalah agar dapat dengan mudah diketahui: 1. Jenis alat atau bahan yang ada, 2. Jumlah masing-masing alat dan bahan, kemudian jumlah pembelian dan tambahan, kemudian jumlah yang pecah, hilang, ataupun habis. Kemudian untuk manfaat pengadministrasian alat-alat dan bahan-bahan laboratorium ini dapat meningkatkan berbagai macam aspek dalam pengelolaan laboratorium. Di antaranya adalah 1. Dalam merencanakan pengayaan alat dan bahan, kemudian mengendalikan efisiensi penggunaan budget, yang ketiga memperlancar pelaksanaan praktikum, kemudian memudahkan dalam melindungi fasilitas baik bahan maupun alat laboratorium yang relatif mahal. Kemudian yaitu ada aspek-aspek yang perlu diadministrasikan. Di antaranya yaitu ruangan lab, fasilitas lab, alat laboratorium, bahan laboratorium, ketenagaan personel pengelola, dan kegiatan laboratorium. Yang selanjutnya yaitu pengadministrasian alat dan bahan. Di antaranya adalah agar dapat memudahkan jenis alat bahan yang ada, jumlah masing-masing alat dan bahan, jumlah pembelian atau tambahan, jumlah barang yang pecah, hilang, atau habis. Administrasi fasilitas umum di laboratorium itu diantaranya adalah meja tulis, meja praktikum, lemari alat, meja demonstrasi, komputer, barometer, kursi, telepon, ruangan, alat dan bahan yang mumpuni, dan lain sebagainya. Peralatan yang harus ada di lab diantaranya yaitu mikroskop, kaca pembesar, stetoskop, autoklave, kotak genetika, tetarium, psikomonometer, pinset, psikrometer, panci bedah, pisau bedah, pila kapiler, perangkat kit makanan, perangkat kit penguji model anatomi manusia, audus fotosintesis, alat ukur tekanan akar, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian. Laboratorium adalah tempat staf pengajar, mahasiswa, dan pekerja lab melakukan eksperimen dengan bahan kimia, alat gelas, dan alat khusus. Penggunaan bahan kimia dan alat tersebut berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. Pada umumnya, kecelakaan kerja penyebab utamanya adalah kelalaian atau kecerobohan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan cara membina dan mengembangkan kesadaran akan pentingnya K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja laboratorium perlu diinformasikan secara cukup dan relevan untuk mengetahui sumber bahaya di laboratorium dan akibat yang ditimbulkan serta cara penanggulangannya.
Hal tersebut perlu dijelaskan berulang-ulang agar lebih meningkatkan kewaspadaan. Keselamatan yang dimaksud termasuk orang yang ada di sekitarnya. Adapun aturan umum dalam peraturan keselamatan kerja yaitu diantaranya orang-orang tidak berkepentingan dilarang masuk ke laboratorium untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja laboratorium. Harus tahu cara pemakaian alat emergensi seperti pemadam kebakaran, air-shower, respirator, dan alat keselamatan kerja yang lainnya. Setiap laboran atau pekerja laboratorium harus tahu memberi pertolongan darurat seperti P3K. Latihan keselamatan harus dipraktekkan secara periodik, bukan dihafalkan saja. Jangan makan, minum, dan merokok di lab, jangan terlalu banyak bicara, berkelakar, dan lelucon lain ketika bekerja di laboratorium, dan yang terakhir, jauhkan alat-alat yang tak digunakan, seperti tas, handphone, dan benda lain dari atas meja kerja. Selanjutnya, alat-alat laboratorium diantaranya yaitu tabung reaksi, gelas ukur, gelas beker, labu ukur, pipet tetes, pengaduk, rak tabung reaksi, Erlenmeyer, pembakar spiritus, penjepit tabung, corong kaca, dan yang terakhir, mortar dan alu. Alat keselamatan kerja diantaranya yaitu alat pemadam kebakaran, e-washer, water shower, kotak P3K, jas laboratorium, kapas pembalut, kacamata keselamatan, dan penetral cairan kimia. Simbol dan sifat kimia. Simbol tersebut maksudnya yaitu beracun, merkuri, gas klorin, sianida. Selanjutnya, simbol tersebut dimaksudkan mudah meledak, amonium nitrat, nitroselulosa. Lalu, simbol tersebut dimaksudkan mudah terbakar, dietil ether, keton, alkohol. Selanjutnya, simbol tersebut dimaksudkan radioaktif, uranium, plutonium. Simbol tersebut maksudnya yaitu pengoksida, kalium dikromat, hidrogen peroksida. Simbol tersebut maksudnya yaitu berbahaya atau kloroform. Simbol tersebut dimaksudkan korosif, asam nitrat, asam sulfat. Selanjutnya, simbol tersebut yaitu menyebabkan iritasi, amonia, belerang dioksida. Dan yang terakhir, simbol tersebut dimaksudkan membahayakan lingkungan, perak nitrat, raksa 2 klorida. Berikut petunjuk umum menangani buangan sampah. Yang pertama, fine chemical. Hanya dapat dibuang ke saluran pembuangan atau tempat sampah jika tidak bereaksi dengan air, tidak eksplosif, tidak bersifat radioaktif, tidak beracun, dan komposisinya diketahui jelas. Yang kedua, larutan basa. Sebelum dibuang, harus dinetralkan terlebih dahulu, kecuali alkali hidroksida. Yang ketiga, larutan asam. Sebelum dibuang, larutan asam harus dinetralkan pada tempat dan prosedur sesuai ketentuan laboratorium. Yang keempat, pelarut. Pelarut yang dapat langsung dibuang di saluran pembuangan adalah pelarut yang tidak menggunakan halogen. Yang kelima, bahan mengandung merkuri. Pembuangan bahan yang mengandung merkuri seperti pecahan termometer merkuri, manometer, pompa merkuri harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Yang keenam, bahan radioaktif. Sampah radioaktif memerlukan penanganan khusus. Dan yang terakhir, air pembilas. Air pembilas harus bebas merkuri, sianida, amoniak, minyak, lemak, bahan beracun, dan bahan berbahaya lainnya sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Jika terjadi kebakaran di laboratorium, berikut adalah petunjuk umum penanganan kebakaran. Yang pertama, jika nyala apinya kecil, lakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan atau APAR.
Yang kedua, matikan sumber arus listrik atau gardu utama agar listrik tidak mengganggu upaya pemadaman kebakaran. Yang ketiga, lokasikan api supaya tidak merembet ke arah bahan mudah terbakar. Yang keempat, jika api mulai membesar, jangan mencoba untuk memadamkan api dengan apar. Segera panggil mobil unit pertolongan bahaya kebakaran terdekat. Dan yang terakhir, bersikaplah tenang dalam menangani kebakaran dan jangan mengambil tindakan yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan di laboratorium yaitu membaca petunjuk praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum, menggunakan kacamata pengaman atau penutup wajah. Bagi yang menggunakan lensa kontak, harus berhati-hati dan menjaga agar tidak ada bahan kimia yang masuk ke mata. Menggunakan sarung tangan apabila diperlukan. Selama bekerja di laboratorium, harus menggunakan baju laboratorium dan harus dikencingkan dengan baik untuk melindungi diri dan mencegah kontaminasi pada baju yang digunakan. Bagi wanita yang berambut panjang, diharuskan mengikat rambutnya. Dilarang makan dan minum di dalam laboratorium, menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium, pastikan bahwa keran gas tidak bocor sewaktu hendak menggunakan bunsen, pastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Jagalah agar semua senyawa dan pelarut jauh dari mulut, kulit, mata, dan pakaian. Jika terkena bahan kimia, bersikaplah tenang dan jangan panik. Apabila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk agar tidak menyebar. Segera bersihkan bagian kulit yang mengalami kontak langsung menggunakan air bersih.